Iqbal Slamet punya skill Bermain dengan jimbe. bermain jimbe atau main kendang? Coba kita cek. Kang Iqbal. Hai Kang. Pagi. Kang Iqbal tiasa nganggo jimbe teu Kang? Ada subtitle nggak? Oh salah. Pakai jimbe mah tetiasa. Tetiasa. Pami kendang mah insya Allah sekedik. Oh sekedik tiasa. Ya, yang artinya. Sebetulnya. Saya lupa ya. Yang memang artinya. Yang artinya. Sampai kru di belakang pakai bahasa Indonesia. Jadi tadi tuh aku nanya ke Kang Iqbal, Kang Iqbal bisa main jimbe nggak gitu. Terus kata Kang Iqbal, kalau jimbe mah nggak bisa, tapi kalau kendang mah bisa sedikit gitu. Oh, gitu. Ya biasa Kang Iqbal ada orang Betawi di dia gitu. Jadi memang kudu nyarios nganggo bahasa Indonesia. Pakai ini ya, jangan tanya gue balik kesenian Betawi apa yang gue bisa. Apa ya, palang pintu kali kita ya. Cuma Kang, ini aduh, kita baca contekannya aja nih agak-agak emosi gimana gitu, Kang. Nih bener gak sih kejadiannya katanya ya, ini baru katanya nih yang mau kita cek juga nih ke Kang Iqbal perkembangan beritanya seperti apa. Tapi diduga sejumlah gadis di Puncak Cianjur ini katanya diduga menjadi korban seorang Ustaz Cabul. Ini bener gak sih Kang? Gimana sih Kang beritanya monggo? Ya Kak Davi, Kesara dan Detik Pagi, betul beberapa waktu lalu beredar informasi dan pengakuan dari salah satu korban terkait Walid versi Cianjur nih. Walid KW-nya Cianjur. Di mana korbannya itu mencapai 20 orang tapi yang laporan baru 7 orang. Begitu Kak. Oke. Ini kalau misalnya bisa diceritain Kang, gimana sih awalnya kronologi bisa terbongkar gitu ya atau terungkapnya kasus yang diduga gitu ya pelecehan ini, dan mungkin juga bisa diceritakan sosok Ustadz yang masih nih ya dicurigai sebagai pelaku tuh seperti apa sih Kang? Baik Kak, nah awal terungkapnya kasus ini di mana salah seorang korban akhirnya speak up setelah bertahun-tahun dia pendam kejadian kasus dugaan pelecehan yang dialaminya, dan ini terjadi sejak 2015. Tepatnya ketika korban ini masih duduk di bangku SMP. Sampai dia lulus SMA, di SMK tepatnya, dia masih, karena dia ngaji di tempat itu, tapi malah mendapatkan pelaku pelecehan seksual dari guru ngajinya atau ustadznya yang berinisial AMJ. Nah, perlu diketahui korban ini baru lulus SMA 3 tahun yang lalu, dan dia baru berani speak up setelah melihat banyaknya berita korban-korban pelecehan dan korban-korban persetubuhan atau pemerkosaan yang speak up di media sosial ataupun di keluarga atau di pemberitaan. Karena melihat hal itu, akhirnya dia memberanikan diri untuk speak up kejadian yang bertahun-tahun dia alami dari SMP sampai SMK. Begitu Kak. Wow. Kang, itu ada beritanya nggak ya, maksudnya modusnya apa sih gitu yang mungkin digunakan gitu ya di scene-nya? Baik Kak, dari pengakuan salah satu korban ini, sosok terlapor atau pelaku yang diduga pelaku ini yang merupakan sosok guru ngaji di wilayah Kecamatan Pacet di kawasan Puncak Cianjur ini awalnya mengajar ngaji seperti biasa, namun untuk murid-murid perempuan ini diajak untuk curhat. Jadi kalau misalnya di film kan Walid nak Dewi, kalau dia mah Dewi nak curhat gitu. Dari awal. Berawal dari diajak curhat, kemudian mengarah malahnya ke arah seksual. Jadi setiap kali diajak curhat itu bukan anaknya yang ingin curhat, tapi sosok terlapor ini yang memang mengajak si muridnya untuk curhat. Jadi ditanya apakah punya penyakit, dan mengarah penyakitnya itu ke arah sensitif. Jadi misalnya kamu punya penyakit keputihan ya, sering keputihan ya. Nah, padahal dia seringkali tidak memiliki itu, tidak punya penyakit itu. Adapun salah satu korban yang akhirnya berani speak up ini memang memiliki sesak karena ada penyakit GERD, tapi selalu diarahkan ini juga selain GERD ada juga keputihan. Awalnya dipijit di bagian-bagian pundak, kepala, di hari berikutnya mulai meraba ke bagian dada. Sampai akhirnya kemaluan. Dari yang awalnya memakai pakaian, sampai disuruh untuk hanya mengenakan selembar kain sarung kayak gitu untuk perempuan.
dan itu dipijit dari mulai bagian atas sampai bagian kelamin, begitu Kak. Jadi Ini dan ini bukan Aduh. bukan cuma satu, ini banyak juga, bahkan informasinya ada salah satu korban, ketika dia berani untuk speak up ke orang tuanya sampai keluarganya kaget, dia juga tanya ke teman-teman seangkatan ngajinya, ke 20 Teman-temannya bukan ini. ya, santriwati. Ya murid perempuan ini ternyata mereka mengalami yang serupa, bahkan ada yang paling parah itu sampai diminta untuk melakukan kulum oh my god. siswanya, Oke 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 sampai oke oke. seperti itu. Ya Wow. ampun. Ini sampai hari ini si pelaku yang mungkin juga masih terduga, tapi udah nggak bisa dibilang terduga ya dengan beberapa saksi gitu. Apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan mungkin untuk saat ini status yang akhirnya diberikan kepada pelaku ini sebagai apakah, Kang? Dari pihak kepolisian, kemarin Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto menyebutkan kalau pelaku saat ini belum diamankan, masih proses penyelidikan karena laporannya juga baru beberapa hari lalu, baru dilaporkan oleh para korban. Tapi 7 korban sudah dimintai keterangan, para saksi sudah dimintai keterangan, sudah melakukan tes kesehatan Medis juga, juga ya. termasuk visum, dan pelaku sudah diminta untuk datang untuk memberikan keterangan dan diperiksa. Tapi kemarin informasinya tidak jadi karena pelaku melalui pengacaranya meminta untuk penundaan dan di pemeriksaan ulang, begitu Kak. Kang, kalau anak-anaknya sendiri kondisinya sekarang seperti apa, Kang? Untuk anak-anaknya mungkin sudah, untuk beberapa korban sudah mulai melupakan, sudah mulai terbiasa, tidak traumatik, tapi tidak bisa melupakan. Mereka mengingat kejadian-kejadian ketika mereka dilecehkan. Bahkan mereka juga sebenarnya untuk banyak korban ini takut untuk melapor. Bahkan dari 20 yang dari keterangan korban ini, hanya 7 yang berani melapor. Ya. Karena sosok pelaku ini memang disegani di kampungnya, bahkan dikenal sebagai tokoh pengobatan alternatif dan kebatinan, makanya modusnya juga kebatinan, begitu Kak. Bisa dipahami sih Kang ya kalau misalnya kondisi korbannya gitu ya, Davi ada yang masih shock mungkin, atau mungkin ya lagi-lagi karena sosok pelaku ini adalah yang disegani ya Kang ya. Jadi Betul. bukan diwajarkan tapi dapat dipahami gitu kenapa nggak seberani itu Kang. Tapi kalau misalnya ini kan kita berbicara soal reaksi sosial gitu ya, sanksi sosial atau mungkin yang terjadi di daerah tersebut atau mungkin di tempat mengajinya gitu ya. Apakah reaksi warga sekitar dan komunitas keagamaan di lokasi terhadap kasus ini juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu seperti ya? apa gitu Ya, ya? atau seperti apa Kang? Untuk situasi masyarakat masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, apakah memang ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum lebih lanjut atau tidak. Karena memang tadi ketokohannya memang sangat kuat, jadi masyarakat masih antara percaya dan tidak percaya. Bahkan salah seorang korban juga menyebut kalau dari pihak keluarga terlapor ini ada mengancam akan melapor tentang terkait pencemaran nama baik. Nah ini juga yang membuat para korban sedikit ragu dan takut untuk melapor dari kemarin, begitu Kak. Oke. Kang, udah ada belum sih kayak di luar dari ini pada akhirnya terbukti atau enggak atau bagaimana gitu, tapi kayaknya apakah mungkin udah ada langkah-langkah konkret yang kayaknya abis ini akan diambil nih gitu supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, supaya mungkin justru ya maupun orang yang disegani ataupun enggak, tapi mungkin hal ini bisa ada preventifnya gitu. Itu udah ada belum ya Kang? Kalau untuk proses terkait penyelidikan kasus ini sudah diproses cepat oleh pihak kepolisian, bahkan kan tadi saksi juga sudah diperiksa, pelaku juga dipanggil, dan berkaca di kasus sebelumnya ini sebenarnya bukan yang pertama di Cianjur, ada juga kemarin beberapa minggu lalu sosok guru SMA yang melakukan pelecehan. Di beberapa bulan bahkan beberapa tahun lalu juga memang ada sosok guru ngaji yang memang melakukan pelecehan, bahkan bukan ke anak perempuan, ke anak laki-laki. Di Cianjur ini terjadi pelecehannya, ya guru laki-laki kepada anak laki-laki. Dan untuk langkah-langkahnya sebenarnya sosialisasi sering dilakukan, tapi kan kembali lagi kita juga tidak bisa memprediksi bagaimana karakter seseorang. Namun ini menjadi perhatian orang tua juga, bagaimana sex education bisa diberikan kepada anak sejak dini, bagaimana bagian-bagian tertentu dari anak itu tidak boleh dipegang bahkan oleh orang tuanya sendiri. Begitupun saya punya anak perempuan, saya ketika anak
tidak berpakaian, saya tidak akan melihat. Bahkan untuk mandi pun saya tidak akan memandikan anak karena meskipun masih satu darah, tetap itu zona sensitif dan saya edukasi kepada anak jangankan orang lain, saya pun gitu. Ya begitu Kak. Kang, punten ini anak-anaknya rata-rata umur berapa ya? Kalau saat itu di usia SMP 2015, kalau sekarang anaknya sudah di usia 20 tahun ke atas. Dan itu kan jangka waktunya panjang dan kemungkinan juga menurut salah satu korban ini adik tingkatnya ini juga mendapatkan perilaku serupa. Oke. Kang, ini kan kalau misalnya tadi dirunut lagi gitu ya, bahwa ini bukan kejadian yang baru sekali 2 kali terjadi gitu, bahwa ini sudah beberapa kali gitu. Apakah dari pihak pemerintah setempat gitu ya sudah ada tindakan yang akan dilakukan ke depannya gitu ya untuk mencegah? Kalau tadi kan Kang Iqbal sendiri bilang dari orang tua gitu ya ada banyak hal. Tapi kalau untuk dari pemerintahan sendiri apakah akan ada tindakan yang mungkin akan dilakukan, misalnya pengetatan masalah peraturan-peraturan yang akan diberlakukan di sekolah misalnya Kang, atau mungkin dari ini juga bisa kali ya, dari kayak lembaga perlindungan anak misalnya atau apa gitu. Adakah tindakan ke situ Kang? Kalau dari Pemda sendiri setiap tahun memang rutin pembinaan, tapi mungkin belum maksimal karena Cianjur ini sangat luas Kak. Sangat luas, penduduknya juga banyak, wilayah kedua terluas di Jawa Barat. Jadi memang harus butuh waktu juga untuk sosialisasi secara maksimal, terutama ke daerah pelosok. Tapi sejauh ini baik itu lembaga perempuan selalu mengawal kasus-kasus yang memang terkait dengan anak dan perempuan begitu Kak. Ya. Dan ini juga sebetulnya di note juga ya Davi ya, perlindungannya juga bahwa bukan hanya untuk perempuan tapi untuk seluruh anak di Indonesia gitu ya, terutama apalagi mungkin kalau mengambil data Cianjur jadi salah satu yang spotlight gitu ya pada saat ini gitu ya dengan banyaknya kasus pelecehan seksual. Dan mungkin satu lagi saya berdoa semoga pendampingan secara serius, secara psikologis ya Pak Kang ya. Karena kalau tadi dibilang banyak korbannya yang sudah merasa melupakan, tidak berani karena kan pasti ada faktor intimidasi, ada faktor ketidakberanian. Aku sih berharapnya justru kepada para korban untuk nggak apa-apa, percaya aja mungkin akan ada pendampingan yang secara profesional gitu ya, menjaga itu semua gitu ya Kang ya. Iya, dan support juga mungkin ya dari masyarakat ya, bahwa ini adalah hal yang serius gitu. Betul. Perlu ditindak, maksudnya terlepas dari tokoh apapun itu, justru kita nggak terpaku pada tokohnya gitu kan ya. Tapi ya dapat dipahami juga ya Kang ya, apalagi kalau misalnya orang disegani kan kadang gimana ya, takutnya nanti misalnya keluarga, orang tua yang kena gitu ya Kang ya. Tapi kan jadi malah stigma masyarakat malah menyudutkan para korban, kadang-kadang terjadinya seperti itu ketika kepada tokoh. Betul, dan itu yang justru kita harus berdoa ya, masyarakat harus bisa kompak nih Kang ya, Davi ya, untuk bisa mendukung kebenaran dan semoga dari adanya kasus ini juga pelajarannya lagi-lagi dan lagi. Terakhir Kang, aku mau nanya, berarti setelah ini apa yang bisa kita tunggu Kang dari proses yang berjalan untuk kasus yang saat ini terjadi? Kita bisa tunggu dari pihak kepolisian, informasinya secepatnya akan diproses dan akan ada penetapan tersangka kalau memang terbukti, dan yang jelas masih didalami secepatnya begitu. Saksi-saksi akan diperiksa lagi. Dan yang terlapor juga akan secepatnya dipanggil, kalau misalnya memang menolak akan dipanggil paksa. Oke, dan pastinya akan diberikan hukuman seberat-beratnya ya Kang ya. Karena aku tuh suka stres deh Kang kalau baca-bacain berita kayak gini. Apalagi saya mah punya anak kan Kang ya. Khawatir. Bener, kita aja sebagai perempuan juga suka ikut khawatir, apalagi orang tua ya Davi ya. Kesel sih bacanya. Kesel banget ya, udah deh kalau Kang, gitu. terima kasih sekali informasinya. Terima kasih Kang. Laporannya, update-nya. Nanti kita update lagi setelah pelaku diamankan. Iya, amin. Banget ini dan semoga ya ada follow up-nya. Kang, sehat selalu Kang Iqbal. Sampai ketemu nanti di berita yang happy aja lah ya. Nuhun Kang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.